Halo teman-teman petani di seluruh Indonesia. Kembali lagi di channel kesayangan kita, tempat kita belajar bareng soal pertanian modern. Hari ini kita akan bahas topik yang lagi panas banget dan bikin banyak petani pusing tujuh keliling, woreng yang kebal pestisida. Ya, Anda tidak salah dengar. Musuh kecil kita ini makin hari makin pintar dan makin kuat. Kenapa bisa begitu? Dan yang lebih penting, gimana cara kita mengatasinya? Yuk kita kupas tuntas bersama. Jadi, apa sih wereng itu? Wereng, terutama wereng batang coklat, adalah serangga penghisap cairan tanaman yang jadi momok menakutkan bagi petani padi. Mereka menghisap saripati dari batang padi, bikin tanaman jadi kering, kerdil, dan akhirnya mati. Fenomena ini sering kita sebut sebagai hopper burn. Serangannya bisa sangat cepat dan masif. Dalam hitungan minggu, sawah yang hijau subur bisa berubah jadi coklat seperti terbakar. Kerugiannya, jangan ditanya. Bisa sampai gagal panen total? Ngeri kan? Selama puluhan tahun, senjata andalan kita untuk melawan wereng adalah pestisida kimia. Begitu ada serangan, kita langsung semprot. Awalnya memang ampuh, wereng langsung mati dan tanaman selamat. Tapi lama-kelamaan muncul masalah baru. Wereng yang kita semprot kok nggak mati-mati lagi. Disemprot dosis biasa, mereka masih terbang-terbang santai. Dosisnya ditambah, mereka malah kayak makin sehat. Inilah yang kita sebut sebagai resistensi atau kekebalan. Bagaimana seekor serangga sekecil woreng bisa jadi kebal terhadap racun yang begitu kuat? Ini bukan sulap, bukan sihir, tapi ini adalah hasil dari seleksi alam yang kita percepat sendiri. Begini ceritanya, dalam satu populasi woreng yang besar di sawah, secara alami ada beberapa individu yang punya gen sedikit berbeda. Gen ini membuat mereka sedikit lebih tahan terhadap pestisida dibanding teman-temannya. Ketika kita menyemprotkan pestisida, sebagian besar woreng yang lemah akan mati. Tapi, segelintir woreng super yang tahan tadi berhasil selamat. Nah, wereng-wereng yang selamat inilah yang kemudian berkembang biak. Mereka akan mewariskan gen super tahan pestisida itu ke anak cucunya. Proses ini terjadi terus-menerus setiap kali kita menyemprot. Generasi demi generasi, populasi wereng di sawah kita didominasi oleh keturunan wereng super yang sudah kebal. Akhirnya, pestisida yang dulu ampuh jadi seperti air biasa bagi mereka. Faktor lain yang mempercepat proses ini adalah penggunaan pestisida yang tidak bijak, misalnya menyemprot tidak sesuai dosis anjuran, terlalu sering, atau menggunakan jenis pestisida yang sama berulang-ulang. Ini seperti memberi wereng latihan khusus untuk menjadi kebal. Selain itu, penyemprotan yang membabi buta juga membunuh musuh alami wereng, seperti laba-laba, kumbang, dan capung. Padahal, mereka adalah tentara gratis yang membantu kita mengendalikan populasi woreng secara alami. Kalau musuh alaminya mati, woreng jadi makin merajalela tanpa ada yang mengganggu. Lalu, kalau pestisida sudah tidak mempan, apa yang harus kita lakukan? Apa kita harus menyerah begitu saja? Petani Indonesia itu kreatif dan pantang menyerah. Solusinya adalah dengan mengubah cara berpikir kita dari yang tadinya membasmi menjadi mengelola. Inilah yang disebut dengan pengendalian hama terpadu atau PHT. Konsep PHT ini tidak hanya mengandalkan satu cara, tapi menggabungkan berbagai teknik pengendalian yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Pertama, mari kita mulai dari pemilihan benih. Sekarang sudah banyak varietas padi yang tahan wereng seperti Imperi 32 atau varietas lain yang direkomendasikan oleh Balai Penelitian setempat. Menggunakan varietas tahan adalah garis pertahanan pertama kita. Ini seperti memberi tanaman kita baju zirah agar tidak mudah diserang. Kedua,
Atur waktu dan pola tanam. Usahakan tanam serentak dalam satu hamparan sawah yang luas. Ini bertujuan untuk memutus siklus hidup wereng. Kalau ada sawah yang tanam terus-menerus tanpa jeda, wereng akan punya rumah dan sumber makanan sepanjang tahun. Dengan tanam serentak, setelah panen, sawah akan kosong bersamaan, sehingga wereng kehilangan makanan dan tempat tinggal. Ketiga, mari kita jadi sahabat bagi musuh alami wereng. Caranya, kurangi penggunaan pestisida yang tidak perlu. Ciptakan lingkungan yang disukai oleh predator wereng, misalnya dengan menanam tanaman berbunga di pematang sawah. Bunga-bunga ini akan menarik serangga-serangga bermanfaat yang bisa membantu memangsa wereng. Ingat, alam sudah menyediakan tentaranya sendiri, kita hanya perlu menjaga mereka. Keempat, lakukan pemantauan rutin setiap minggu. Luangkan waktu untuk turun ke sawah, amati kondisi tanaman. Cek bagian batang bawah, apakah ada telur atau nimfa wereng. Dengan pemantauan rutin, kita bisa mendeteksi serangan sejak dini, sebelum populasinya meledak. Ini jauh lebih efektif daripada menunggu sampai gejala heartburn muncul. Kelima, jika memang terpaksa harus menggunakan pestisida, gunakanlah dengan bijak. Inilah yang disebut sebagai penggunaan pestisida berdasarkan ambang batas ekonomi. Artinya, kita baru menyemprot kalau populasi hama sudah mencapai tingkat yang bisa merugikan secara ekonomi. Pilih pestisida yang selektif, yang hanya membunuh wereng tapi aman bagi musuh alaminya. Lakukan rotasi atau pergantian bahan aktif pestisida. Jangan pakai yang itu-itu saja. Dan yang terpenting, selalu patuhi dosis dan cara aplikasi yang dianjurkan. Semprotlah di bagian pangkal batang, tempat wereng berkumpul, bukan di daunnya. Selain PHT, ada juga inovasi-inovasi lain yang bisa kita coba. Misalnya, penggunaan pestisida nabati dari ekstrak mimba, tembakau, atau tanaman lainnya. Walaupun mungkin tidak secepat pestisida kimia, pestisida nabati lebih ramah lingkungan dan sulit menimbulkan resistensi. Ada juga teknologi pemanfaatan jamur patogen serangga seperti Beauveria bassiana atau Metarhizium anisople. Jamur-jamur ini bisa menginfeksi dan membunuh wereng secara alami tanpa merusak lingkungan. Mengatasi wereng yang kebal memang bukan perkara mudah. Ini adalah perjuangan jangka panjang yang membutuhkan kesabaran, pengetahuan, dan kerjasama antar petani. Kita tidak bisa lagi berpikir instan dengan hanya mengandalkan semprotan kimia. Sudah saatnya kita kembali bersahabat dengan alam, mengelola ekosistem sawah kita dengan lebih bijaksana. Dengan menerapkan prinsip-prinsip pengendalian hama terpadu, kita tidak hanya menyelamatkan panen kita dari serangan wereng, tapi juga menjaga kesehatan tanah, air, dan lingkungan untuk generasi petani yang akan datang. Ingat, sawah bukan hanya pabrik padi, tapi sebuah ekosistem yang hidup. Mari kita jaga keseimbangannya. Semoga informasi ini bermanfaat ya. Jangan lupa bagikan video ini ke teman-teman petani lainnya agar kita bisa sama-sama belajar dan maju. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika ada pertanyaan atau mungkin pengalaman pribadi dalam mengatasi wereng, jangan ragu untuk tulis di kolom komentar ya. Mari kita berdiskusi bersama. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat. Salam petani Indonesia.